Kakek sudah di ujung tanduk. Tuan Huo, persiapkan urusan pemakaman. Kakek, Kalau sudah begini, Tuhan ingin mengambil nyawaku. Seharusnya aku pasrah. Tapi keluarga Huo sekarang sedang dalam keadaan genting. Jika aku menutup mata begitu saja, keluarga Huo bisa-bisa punah. kakek. Ini semua salahku yang tak berguna. Tuan, aku sudah dapat kabar tentang lokasi Nona Ju. Tuhan belum mengakhiri keluarga Huo. Cepat katakan, di mana Nona Ju? Keluarga Gu di ibu kota. Setahun yang lalu keluarga Gu dari Gu Liuxian mengundangnya masuk ke keluarga Gu. Kamu, ambil Gyoku. Segera pergi undang Nona Ju untuk menyelamatkanku. Baik, Apapun yang diminta Nona Ju, berapapun harganya, harus kita setujui. baik. Ingat baik-baik. Kakek, Tuan Muda, Paman Jing, siapa sebenarnya Nona Ju ini? aku juga tak tahu. Tuan tahu waktunya tak banyak lagi. Jadi mengeluarkan banyak uang untuk mencari Nona Ju. Aku hanya tahu Nona Ju setahun lalu tinggal di keluarga Gu. Keluarga Gu. Bukankah setahun lalu keluarga Gu mengalami musibah besar? Hampir bangkrut? Setahun lalu mereka dilanda nasib sial. Seluruh keluarga menunggu ajal, tapi beberapa tahun terakhir, mereka malah beruntung, tidak hanya dekat dengan tokoh penting ibu kota, tapi juga sama sekali tak terlihat sisa-sisa kemunduran dulu. Bahkan mulai terlihat akan menjadi yang terkuat di utara. Kita segera ke keluarga Gu. Cari Nona Ju untuk selamatkan kakek. Setahun lalu Bu Cao yang mengundangku ke keluarga Gu untuk menghadapi malapetaka besar. Sekarang waktunya hampir habis, tinggal 2 hari lagi. Aku harus meninggalkan keluarga Gu. Nona Ju, waktunya makan. Nona Zu. Hari ini pesta ulang tahun ibu, kenapa dia datang? Setahun ini, kakakmu benar-benar memperlakukannya seperti dewi. Betul sekali. Pengeluaran dia setahun ini, putri maupun permaisuri pun tak bisa menandingi. Kalau bukan karena keluarga kita setahun ini rezeki melimpah, hoki terus. Hanya untuk menghidupi dia, keluarga kita bisa bangkrut. Masa harus terus-terusan menghidupi dia begini? Keluarga Gu tahun ini memang lumayan. Tapi gunung emas perak, masa harus dibuang percuma? Terus gimana? Ayah bilang sebelum meninggal, permintaannya harus dituruti, meski harus menghabiskan harta. Dupa belum beli, aku segera beli. Lihatlah kakakku, aku kesal. Kau yang tunangannya. Jadi sini tidak diurus, malah merawat perempuan. Yang asal-usulnya tidak jelas. Bukankah sudah kukatakan, teh untuk Nona Ju. Harus teh pohon kuno, siapa suruh ganti? Teh Ling Yuan yang premium saja tidak boleh? Harus minum teh pohon kuno. Kebun teh itu harganya setara, lebih mahal dari emas. Waktu ayah masih hidup, cuma hari raja dia minum. Siapa seperti perempuan ini? Sidiap hari demenem seperti minuman biasa. Ya ampun, soal makan minum pakai. Kalian tahan? Tiap hari makan enak pilih-pilih, sungguh ingin ibuku mengusir dia dari keluargaku. Kan aku yang tunangan Mingze. Tapi jabat aku, tak pernah sebaik hati you. Xiao Qing. Sejak perempuan ini datang ke keluargaku, Kak Mingze jadi dingin padaku. Jangan-jangan dia ingin jadi nyonya rumah? Maksudmu, dia masih berhayal mau menikahi kakakku? Aku tak akan izinkan, dia bahkan ibu saja tak dihargai. Sama sekali tak hormat, apa haknya masuk keluarga kami? Ada tamu akan datang. Ada tamu? Hari ini kan pesta keluarga. Aku tak akan izinkan perempuan manapun merebut Kak Mingze dariku.
Apa? Keluarga Huo dari kota provinsi akan datang? Keluarga Huo? Teleponmu maksudnya apa? Keluarga Huo yang mana? Keluarga Huo dari kota provinsi akan datang ke pesta ulang tahunmu. Itu harus urus sendiri. Keluarga Huo kan keluarga top. Jangan sampai diremehkan. Baik, aku atur. Zhao Cheng, aku yang atur penyambutan tamu penting. Tolong layani Nona Yao dengan baik. Berdasarkan APA, kau mau jadi penjilat terserah, jangan libatkan aku. Kakak Mingze tenang saja. Kami akan merawat Nona Ju dengan baik. Bukankah kau ingin mengusirnya dari keluarga Gu? Aku punya cara, Nona Ju. TMU Penteng Detong, orang luar seperti kau tidak pantas di sini. Mohon menyingkir dulu. Kau yakin? Tentu. Ada yang cuma bisa mengandalkan perhatian ayah setelah ibuku meninggal. Sok merasa jadi anggota keluarga Gu. Benar? Anak haram tetap anak haram. Anak haram harus tahu posisinya. Bangsat. Jangan sok jadi manusia di sini. Bukankah ini manikam suci yang nenekmu minta dari biksu untukmu? Kenapa tiba-tiba putus? Putus ya sudah. Ini nenek bilang aku kurang beruntung, maksa aku pakai. Kalau tidak, aku malas pakai karena jelek. Aku akan pergi saat waktunya tiba. Kalian jangan banyak bicara. Saya Len. Cara bicara wanita ini, aku sampai tidak berani membantah, aku juga. Tiba-tiba jantungku berdebar kencang. Xiao Lelo, dia adalah tuan kita, pantas saja paman Gu. Dan kakak Mingze tergila-gila padanya. Tidak Pol, Zhao Qing. Kalian harus segera mengusirnya dari keluarga Gu. Kalau tidak, bagaimana masa depan kalian? Benar, wanita ini penuh aura jahat, selama dia di keluarga Gu. Pasti akan banyak masalah. Kita harus mengusirnya dari keluarga Gu. Bu, waktunya hampir tiba. Kita harus selesai memberi selamat sebelum keluarga Huo datang. Melei. Waktu keberuntungan tiba, cucu bersujud memberi selamat. Ucapkan selamat ulang tahun, bersujud. Tunggu. Miao keluarga Huo sebentar lagi datang. Ada apa yang harus kau katakan? Harus sekarang? Pipi. Cucu bersujud kepada orang tua adalah tradisi. Nona Ju, sudah setahun di keluarga Gu, benar. Dia menerima banyak bantuan dari keluarga kita. Bahkan Lin Dayu harus juga bersujud dan memberi hormat kepada JNU, dia. Maka dia seharusnya juga bersujud dan memberi hormat kepada Anda. Nona Ju, Zhao King benar. Aku tidak tahu hubunganmu dengan Tuan. Apakah anak haram atau selir, tapi kamu sudah setahun di keluarga Gu, menikmati nafkah dari keluarga Gu. Sekarang, bersujudlah kepadaku sebagai kepala keluarga besar Gu. Berlututlah untuk memberi hormat. Itu hal yang wajar. Menyuruhku berlutut. Di dunia ini tidak ada yang pantas, karena kau tidak tahu kali ini. Aku hapuskan perkataanmu. Jika kau ulangi lagi, mulutmu akan celaka. Bibi, keluarga Gu adalah keluarga besar, sangat menghargai tata krama. Dia bahkan tidak mau berlutut untuk memberi hormat kepada orang tua, jika tersebar. Keluarga Gu akan jadi bahan tertawaan, benar, Ibu. Miao benar, dia yang numpang hidup. Kapan dia jadi leluhur keluarga Gu? Diam. Suamiku sebelum meninggal tiba-tiba membawa perempuan ini pulang. Dan bilang dia orang penting, dia jelas bukan selir. Tapi anak haram, memalsukan identitas untuk masuk keluarga Gu. Perempuan ini, pengeluarannya 10 kali lipat dari keluarga Gu. Orang tua brengsek. Karena menghormatimu, aku tahan dia setahun, sudah cukup. Ebio, kau lupa apa yang ayah pesan sebelum meninggal? Nona Ju adalah tamu penting, siapapun dan apapun. Harus memberinya jalan. HMPH, hanya karena wasiat ayahmu. Kita sudah menghidupinya setahun penuh dengan uang sungguhan. Apakah aku harus menyembahnya seperti leluhur? Ebio, sejak Nona Ju masuk, bisnis perusahaan kita semakin baik. Apa hubungannya dengan dia? Ini berkat usaha. Seluruh keluarga Gu, aku ingin lihat. Apakah aku pantas menerima penghormatannya? Bu Chaoyong, kau berkorban nyawa untuk keluarga. Tapi manusia punya batas. Takdir tak pasti. Selain aku sekarang kepala keluarga Gu, dia hanya junior. Numpang hidup. Berlutut untuk memberi hormat kepada orang tua. Bukankah itu seharusnya? Ebio, Diam, aku belum mati. Urusan keluarga. Bukan giliranmu bicara. Kakak Mingze, jangan buat bibi marah. Cepat berlutut, kalau tidak, keluar dari keluarga Gu. Nona Zhu. Hari ini adalah ulang tahun ibuku, tolong pertimbangkan. Aku sudah melayanimu setahun ini, beri muka sedikit untuk keluarga Gu.
Ucapkan selamat ulang tahun untuk ibuku. Keluarga Huo, Huo Wenzi, menghadap Nona Ju. Pandren Hua, apa yang kamu lakukan? Aku sudah tahu maksud kedatanganmu. Pulanglah. Nona Zhu, keluarga Huo adalah tamu terhormat. Tidak ada alasan untuk mengusir tamu terhormat. Jangan sampai wanita ini mendekati keluarga Huo. Kalau tidak, kakak Mingze pasti akan direbut. Nona Ju sudah tinggal di keluarga Huo cukup lama. Bisa dibilang setengah anggota keluarga Gu. Sekarang keluarga Gu dipimpin oleh Nyonya Rumah. Ada urusan apa dengan keluarga Huo? Bicaralah langsung dengan Nyonya Rumah. Ini Pangeran Huo. Ada keperluan apa? Lebih baik bicara langsung denganku. Keluarga Gu. Bisa mengambil keputusan untuk Nona Ju? Tidak hanya. Tentu saja. Nona Ju setahun ini dihidupi oleh keluarga Gu dengan harta berlimpah. Tentu saja. Keluarga Gu adalah tuan rumah. Apa yang tidak bisa diputuskan? Kurang ajar. Siapa yang menyuruhmu banyak bicara? Aku kan tunanganmu, keluarga Gu dan Lin bersahabat baik. Bagaimana bisa kamu membela orang luar dan menegurku? Damn. Nona Ju tidak berhutang budi pada keluarga Gu. Nona Ju, kakekku sakit parah, katanya. Hanya Anda yang bisa menyembuhkannya, asalkan Anda mau menyembuhkan kakek. Apapun syaratnya, silakan Anda ajukan. Ternyata kakek Huo sakit parah butuh pengobatan. Kalau begitu, wanita ini memang punya keahlian dalam pengobatan. Tapi si tua itu meninggal setelah membawanya pulang. Tidak terlihat bisa menyelamatkan si tua itu. Meski mengerti sedikit pengobatan, tapi hanya dokter gadungan yang menipu. Kukira orang hebat, ternyata hanya penipu. Kalau begitu, mudah diselesaikan. Urusan kecil seperti ini, tidak perlu repot-repot datang sendiri. Nona Ju, tentang pengobatan kakek Huo ini, aku akan mewakili Anda, setuju untuk menanganinya. Benarkah? Siapa kau? Berani-beraninya mewakili aku. Apa maksudmu ini? Bagaimanapun juga. Perjanjian saya dengan keluarga Gu masih 1 tahun lagi. Ada urusan. Bicarakan besok setelah tengah hari. Nona Ju, kakek saya sudah kritis jika ditunda sampai saat itu. Mungkin sudah terlambat. Mengobati Pak Huo itu mendesak. Kamu harus segera pergi. Nona Ju, kakek saya benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Menyelamatkan nyawa seperti memadamkan api, ikut saya segera berangkat, kebaikan ini. Keluarga Huo tidak akan pernah lupa. Nyawa manusia dipertaruhkan. Masih mau sok gaya apa lagi? Kamu harus segera pergi ke keluarga Huo sekarang. Apakah kamu berbicara sebagai kepala keluarga Gu? Gu Mingze, siapa kepala keluarga Gu antara kamu dan dia? Nona Ju, lebih baik berangkat lebih awal, menyelamatkan nyawa lebih penting. Perjanjian saya dengan keluarga Gu berakhir besok tengah hari. Jika keluarga Gu ingin membatalkan perjanjian ini lebih awal, kepala keluarga Gu harus memberitahu saya secara langsung. Mingze, kok bisa jadi kepala keluarga Gu? Aku ini ibunya. Masih tidak bisa memutuskan hal kecil seperti ini? Bukan begitu, Bu. Jangan marah, hanya saja. Nona Ju sudah berjanji dengan ayah. Kita tidak bisa melanggar janji. Bos Gu, asalkan keluarga Gu mau bekerja sama. Mohon Nona Ju. Hari ini segera berangkat ke keluarga Huo, bersedia menyerahkan lahan keluarga Huo di Dongcheng. Secara cuma-cuma kepada keluarga Gu. Sebagai ucapan terima kasih. Itu lahan yang keluarga Huo beli dengan puluhan miliar. Kakak Mingze, dapatkan lahan itu. Setelah keluarga Gu dan Lin bekerja sama mengembangkannya, pasti bisa berlipat ganda. Ini rezeki yang sangat besar. Mingze, ini keberuntungan yang sangat besar. Keluarga Gu sudah menghidupinya selama setahun. Dilayani dengan sangat mewah. Jika ada apa-apa, keluarga Gu tidak akan menunggaknya. Jangan sampai melewatkan kesempatan langka ini. Kepala keluarga Gu, bagaimana? Nona Ju, kalau begitu, Gu Mingze atas nama kepala keluarga Gu. Saat ini juga mengakhiri perjanjian dengan Nona Ju. Mulai sekarang, Nona Ju dan keluarga Gu tidak ada hubungan lagi. Hubungan saya dengan keluarga Gu sudah putus, mulai sekarang. Saya tidak akan menginjakkan kaki di keluarga Gu lagi. Kalau sudah datang mencariku, di mana barang buktinya? Ayo pergi. Baik, Nona Ju, ada barang yang perlu dibawa? Barang-barang biasa itu memang milik keluarga Gu, hanya dipinjam sementara saja. Tinggalkan saja untuk keluarga Gu. Lagi pula, nasib keluarga Gu akan kembali ke asalnya. Bencana setahun yang lalu pasti akan terulang. Keluarga hancur dan nyawa melayang di depan mata. Lebih baik bawa lebih banyak barang. Kamu ini, anak perempuan, keluarga Gu sudah memberimu makan dan minum enak. Melayanimu selama setahun, sekarang pergi, malah mengutuk keluarga kami. Bukankah ini terlalu keji?
Apa? Mingze, ada apa? Gedung proyek baru yang sedang dibangun runtuh. Lebih dari 10 pekerja terkubur hidup-hidup, tim pengawas kualitas. Sudah dalam perjalanan ke lokasi, memintaku ke kantor pengawas kualitas. Untuk menjalani pemeriksaan. Bagaimana bisa? Halo, Ayah. APA? Kok Mingzi. Ayahku bilang, resor yang dikelola bersama oleh kedua keluarga kita. Baru saja ketahuan tercemar air. Resor juga ditutup, ayah bilang, kemungkinan besar akan menghadapi utang dan ganti rugi. Jika tidak berhati-hati, ayahku mungkin akan dipenjara. Aku teringat. Sebelum meninggal, ayah pernah berkata padaku, keluargaku telah mengganggu aliran tanah. Keberuntungan punah. Dia pernah beruntung mendapat petunjuk dari orang suci. Jadi selama ini berbuat baik dan menumpuk jasa dengan nasibnya sendiri. Memohon orang suci itu melindungi keluargaku dan memastikan kami harus melayani Nona Ju dengan baik. Jika tidak, keluargaku pasti akan ditimpa malapetaka besar. Tidak mungkin, anak perempuan ini benar-benar bisa melindungi keberuntungan keluarga kita. Tidak mungkin. Aku meminta Nona Ju kembali. Bahkan jika harus bersujud dan menyembah, aku akan memintanya kembali. Kakak Mingze, tapi tadi kamu bilang padanya akan mengakhiri hubungan, dan dia juga bilang tidak akan pernah menginjakkan kaki di keluargaku lagi. Dengan sifatnya yang biasa, apa bersujudmu benar-benar akan berguna? Kak, keluarga Huo menukar tanah ini dengan syarat kamu mengusirnya. Kakak, kamu tidak boleh ingkar janji. Jika kamu ingkar, keluarga Huo pasti tidak akan membiarkan kita. Jika kita menyinggung keluarga Huo, hanya ada satu akhir, keluarga hancur dan nyawa melayang. Apio, kenapa kau tidak percaya padaku? Kenapa? Aku sudah bilang jangan paksa Nona Ju berlutut untuk memberi selamat. Kalian tidak mendengarkan, sekarang lihatlah akibatnya. Nona Ju sekarang pergi. Dia tidak peduli pada kita lagi, bagaimana kita harus menghadapinya? Dia makan minum milikku, tapi masih bersikap sok tinggi. Aku hanya menyuruhnya memberi salam hormat padaku saja. Apa salahku? Aku tidak percaya keluarga Gu. Tanpa dia, akan hancur. Bibi, aku punya ide. Menurutku, pewaris keluarga Huo juga tampan dan berbakat. Kali ini, kita sudah berhasil berhubungan dengannya. Sekarang, adik perempuan kebetulan sudah usia menikah. Asalkan dia menikah dengan pewaris keluarga Huo. Kudengar, kakek keluarga Huo itu juga tidak akan bangun lagi. Adik perempuan menikah ke sana. Bukankah akan menjadi nyonya keluarga Huo? Dengan dukungan keluarga Huo. Masalah apa yang tidak bisa kita atasi? Ide bagus. Xiao Qing. Kesempatan ini harus kau manfaatkan. Pergi dan taklukkan pewaris Huo. Tenang saja. Posisi nyonya keluarga Huo pasti akan kudapatkan. Nona Ju, pesawat pribadi keluarga kami. Sudah disiapkan. Kau bernama Huo Wenzi. Ya, Bunga Pik Emu sudah datang, tapi apakah ini bencana atau keberuntungan? Tergantung pilihanmu. Nona Ju, jangan bercanda. Kakek sakit parah. Mana ada waktu untuk urusan bunga peach? Takdir tidak bisa dihindari jika kau tidak mencari bunga pik. Bunga pik akan menghalangi jalanmu. Hello. Baik tahun nenek. Nona Ju sudah dalam perjalanan kemari. Kakak laki-laki tidak menemani kakek. Malah pergi mencarinya. Siapa sebenarnya Nona Ju ini? Apa benar dia bisa menentukan hidup mati orang dengan satu kalimat? Aku ingin tahu, apakah dia benar-benar punya kesaktian? Atau ini hanya alasan kakek untuk memasukkan orang yang tidak bersih ke dalam keluarga? Sok tinggi sekali. Huo Tianming. Hari ini kau mengalami 3 bencana 6 kesulitan. Menikmati kemewahan dunia. Kini takdir telah mencapai akhir, tapi masih berusaha melawan takdir. Tidakkah itu lucu? Kau ini perempuan, bicaranya bagaimana sih? Diam. Karisma. Wah, sombong sekali. Nenek. Bagaimana bisa membiarkan orang asing berdua saja dengan kakek? Bagaimana kalau dia sekutu dengan kakak sulung? Untuk sandiwara. Diam. Ini belum saatnya dibicarakan. Kalau kakek tidak bangun, kakak sulungmu harus menanggung semua tanggung jawab, mengerti? Mengerti. Semakin tinggi dipuji sekarang. Nanti jatuhnya semakin sakit.
Huo Tianming. Mempertahankan tubuh yang rapuh, melawan takdir. Hanya menambah bahan tertawaan. Mengingat hubungan masa lalu, aku beri kau 1 hari kesadaran. Tapi mencoba melawan takdir. Tergantung pada nasib keluarga Huo. Kakek, kau bangun. Nona Ju memang ahli. Kakek, bagaimana perasaanmu? Bagus, kakek sudah bisa bicara. Nona Ju memang hebat. Huo Wenze. Nona Ju, silakan berperintah. 3 hari ini, pikirannya jernih tapi tidak bisa bicara. 3 hari ini juga kesempatan terakhirmu, pikirkan baik-baik. Untuk 3 hari ini. Dan untuk waktu yang dia curi. Kau, Huo Wenze, bersedia membayar harga apa? Ingat, harga sebenarnya seringkali melebihi bayanganmu. Kalau sudah memutuskan, datang lagi padaku. Apa? Harga. Apa? Beberapa hari menyelidiki, cuma dapat ini. Keluargaku di ibu kota. Setahun lalu, omong kosong. Aku ingin tahu asal-usul mereka. Dari mana asalnya, berguru pada siapa, sebenarnya, menggunakan cara apa. Bisa bikin orang tua itu sadar. Atau bisa menyembuhkan kakek. Nenek. Bukan aku tidak berusaha, tapi perempuan ini. Masa lalunya Bersih seperti dicuci. Setahun yang lalu. Sebelum keluarga Gu, tidak ada catatan yang bisa dipercaya. Apa dia muncul dari celah batu? Dia punya keahlian pengobatan ini. Tidak mungkin. Tiba-tiba muncul begitu saja. Soal guru, sekte-sekte yang suka pura-pura sakti di dunia persilatan. Sudah ditanya semua, tidak ada yang berani mengaku, juga tidak ada yang pernah dengar orang ini. TAPI. Tapi apa? Cepat katakan. Ada beberapa kabar burung. Sudah lama sekali, sulit dibedakan mana yang benar, katanya ada beberapa aliran misterius. Yang khusus mempelajari ilmu hitam merampas nasib dan memperpanjang umur, gerak-geriknya misterius. Caranya kejam, dan sering membawa sial, tapi itu hanya kabar angin dari zaman dulu. Merampas nasib. Memperpanjang umur. Membawa sial. Memperpanjang umur. Pura-pura sakti. Bahkan jika dia muncul dari celah batu. Terus selidiki. Gali sedalam 3 meter. Pokoknya harus dapatkan bukti yang nyata. Nenek tenang saja. aku pasti akan menemukan jawabannya. Nona Ju selera yang bagus. Tanaman di taman ini ditanam sendiri oleh kakekku dulu. Sekarang tumbuh subur, pasti karena Beruntung dapat Nona Ju. Nona Ju tangan ajaib. menyelamatkan kakek dari bahaya. Keluarga Huo sangat berterima kasih. Tapi apakah penyakit kakek nanti masih butuh? Obat-obatan khusus atau persembahan? Jika Nona Ju butuh apapun, silakan katakan. Aku Huo Zijie pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tidak akan biarkan kakakku unggul sendirian. Kamu, Benar Nona Ju. dahi gelap, pangkal hidung terputus. Alis merah, mata berdarah, niat jahat, memaksa mengambil yang bukan haknya. Balasan sudah datang tapi tidak disadari, yang harus kau lakukan sekarang. Bukan merayu, bukan menghitung, melainkan siapkan peti mati yang bagus untuk dirimu sendiri. Waktumu tidak banyak lagi. Jangan berisik lagi. Siapkan peti mati. Waktumu tidak banyak lagi. Nenek, tanah di Dongcheng yang bernilai miliaran. Itu adalah keputusan kakek sendiri dulu, proyek penting. Keluarga Huo untuk 10 tahun ke depan. Dia Huo Wenze belum jadi kepala keluarga. Berani-beraninya memberi begitu saja. Kepada keluarga Gu yang bangkrut. Hanya untuk meminta wanita tak jelas asal-usul itu. Datang sehari lebih awal. Konyol. Ini benar-benar pemborosan. Ini pengkhianatan. Benar. Aku setuju menyerahkan tanah Dongcheng ke keluarga Gu tanpa bayaran. Sebagai imbalan. Untuk meminta Nona Ju datang lebih awal ke keluarga Huo. Tapi saat itu kakek sekarat. Tidak bisa ditunda. Keluarga Gu bersikeras kontrak belum selesai. Tanpa tanah ini sebagai umpan, Nona Ju tidak akan datang lebih awal ke keluarga Huo. Kakek tidak bisa menunggu. Kurasa kau sudah dibutakan oleh wanita Ju itu. Sekarang kakek sudah sadar. Tapi apa bedanya dengan orang mati hidup? Kakek sekarang bahkan tidak bisa bicara, hanya bisa berkedip.
Miliaran hanya untuk hasil seperti ini? Tuan Huo, apa sebenarnya rencanamu? Apa kau berpikir? Karena kakek tidak bisa bicara sekarang, keluarga Huo akan kau kuasai? Kau benar-benar serakah. Kau, Kurang ajar. Perkataan Zijie memang agak kasar. Tapi tidak salah. Wenze, kau sangat mengecewakanku. Kakekmu belum meninggal, keluarga Huo. Belum saatnya kau kuasai sepenuhnya. Tanah Dongcheng adalah salah satu pondasi keluarga Huo. Tidak bisa kau main-main seperti ini, diberikan begitu saja. Apalagi kepada wanita yang belum terbukti kemampuannya. Aku tidak akan pernah setuju dengan hal ini. Nenek. Nona Ju adalah harapan satu-satunya yang diakui langsung oleh kakek dan meninggalkan barang bukti. Baru dibawa ke sini. Saat itu situasinya genting. Dalam keadaan darurat, kita harus bertindak cepat. Jika tidak, kakek mungkin tidak akan bertahan sampai 3 hari lagi. Apa yang dilakukan cucu? Hanya untuk menyelamatkan nyawa kakek. Kakek memberi kuasa kepada cucu dengan segala cara. Untuk mengundang Nona Ju datang. Hal ini tidak boleh dibicarakan lagi. Tuan Hua, kau sangat berwibawa. Nyonya, Tuan muda benar, Tuan memang memberikan perintah itu. Untuk membatalkan perintah Tuan, harus melalui kepala keluarga Huo. Kau ini budak anjing. Di sini bukan tempatmu bicara. Aku hanya seorang pelayan tua, seekor anjing tua keluarga Huo. Tapi anjing tua ini adalah anjing tua kepala keluarga Huo. Kau, Prosedur hukum untuk lahan di Dongcheng sudah selesai. Jika ingin menghentikannya, harus perintah dari kepala keluarga. Anjing tua yang setia sekali. Zijia, Nenek, kau pergi sendiri ke keluarga Gu. Cari Gu Mingze itu. Urus masalah lahan di Dongcheng. Selesaikan Antako. Puluhan miliar, keluarga Huo sanggup membayar. Tapi masalah ini tidak boleh diselesaikan dengan setengah-setengah. Kau pergi ke keluarga Gu. Cari tahu kebenarannya. Lihat apakah ada orang yang berkolusi. Ingin menipu aset keluarga Huo. baik nenek. Cucu menjadi. Aku pasti akan menyelesaikan ini dengan baik. Tuan Gu, aku bawa kontrak pengalihan lahan. Tanda tangan saja. Setelah ditandatangani, lahan Dongcheng yang menggiurkan Akan menjadi milik keluarga Gu. Ini adalah kebaikan kakakku yang diberikan gratis padamu. Gomong-gomong. Tuan Gu, Nona Ju itu. Setahun tinggal di keluarga Gu, pasti kalian lebih Mengenalnya daripada kami. Dia sebenarnya dari mana? Apa trik yang digunakannya? Hingga membuat kakekku menjadi seperti mayat hidup ini. Tuan Huo kedua, tentang Nona Ju. Maaf, aku tidak bisa memberitahu. Kakak Mingze memang orang yang sentimental. Tapi ada orang yang lebih tidak mengerti hal ini. Kalau yang Master Huo bertanya, aku tahu sedikit cerita. Miau-miau, jangan asal bicara. Masalah Nona Ju tidak boleh dibicarakan sembarangan di belakang. Aku kan sudah punya ikatan pernikahan. Yang Master kedua mengajakku bertemu berdua. Ini tidak pantas, kan? Hadiah kecil. Yang Master kedua memang orang terpandang. Langsung memberi hadiah mewah. Nona Lin, rahasia apa yang kau ketahui? Wanita itu bukan manusia. Dia siluman yang dimakannya bukan nasi, tapi nasib. Nasib seluruh keluarga, kemana dia pergi? Ke situ datang sial. Oh benar? Selama setahun dia di keluarga kami, keluarga Gu. Tampaknya lancar, tapi sebenarnya diam-diam kami hanya boneka yang dikendalikan. Dia itu, lubang tanpa dasar, emas dan perak pun tak bisa memenuhinya. Hanya karena ini, kau bilang dia siluman? Bukan hanya itu, selain keluarga Gu kami. Ada juga keluarga Tang, kau tahu? Tentu tahu. Sebelum ke keluarga kami, dia di keluarga Tang. Setelah dia pergi, keluarga Tang hancur berantakan. Ayahku bahkan pernah mencari orang pintar. Katanya dia siluman pencuri nasib, khusus bersarang. Di keluarga kaya raya, menghisap keberuntungan mereka. Seseram itu? Benar, saat nasib keluarga habis diserap. Dia akan mencari keluarga berikutnya. Keluarga Gu kami seperti ini. Begitu dia pergi, keluarga Gu langsung ditimpa malapetaka. Proyek bangunan runtuh, resor ditutup, bahkan bisa digugat. Mesuk Pendra. Bukankah ini bukti nyata? Kalau begitu, kenapa kalian masih memujanya? Itu karena si tua itu egois, saatnya mati tidak mati. Menukar nasib keluarga kami dengan monster itu. Maksudmu? Dia selalu datang saat kepala keluarga hampir mati. Lalu menawarkan perpanjangan umur agar kepala keluarga memujanya. Kau yakin selalu seperti ini? Yang Master Huo, keluarga Huo sekarang memujanya seperti tanaman penyelamat, hati-hatilah.
Jangan sampai kakekmu tidak tertolong. Tapi usaha ratusan tahun keluarga Huo malah dimakan. Monster yang makan tanpa meninggalkan tulang. Sekarang dia. Aku bertahan di keluarga Huo karena mengincar kebesaran Nazibmu. Dia penir perampas Nazib, menggizap keberuntunga. Bagus, sangat bagus. Nonalan. Terra Makasi atas Nazahapir harganya. Tuan Muda Huo, aku permisi dulu. Nona Ju. Batas 3 hari hampir habis. Wenze. Sudah putuskan. Katakan. Asal kau mau selamatkan kakekku, apapun akan kujalani. Wenze. Bahkan mati sekalipun, keluarga Huo akan berusaha sekuat tenaga membantu Nona. Huo Tianming sudah di ujung ajal. Memaksakan perpanjangan nyawa adalah melawan takdir, pasti ada hukumannya. Bencana ini harus ada yang menanggung. Wenze yang akan menanggung. 2 pilihan. Pertama, kau tanggung sendiri dengan nyawamu sebagai taruhan. Menanggung semua balasan. Huo Tianming akan dapat hidup 3-5 tahun lagi. Sedangkan kau akan kehabisan tenaga. Tidak lama lagi. Paling lama. Tidak sampai 3 tahun. Tidak akan mati dengan tenang. Aku tak sampai 3 tahun. Tidak akan mati dengan tenang. Kedua, seluruh keluarga Huo menanggung bersama, bencana dibagi. Huo Tianming akan hidup 1-2 tahun lagi, tapi semua anggota keluarga Huo akan berkurang umurnya. Dan jika keluarga Huo bisa dalam waktu itu menemukan benda penangkal bencana, maka bencana akan berlalu. Sejak itu nasib Huo berkobar, kaya raya puluhan tahun. Tapi jika gagal menemukan benda itu, maka keluarga Huo nasibnya terputus, dalam 3 tahun, bencana bertubi, keturunan punah. Sejak itu, seluruh keluarga mati, tak tersisa sehelai rumput pun. Es mati. 1 orang es. Atau seluruh keluarga mati. Pilihan ada padamu, tapi Huo Tianming tidak bisa menunggu lama. Kamu punya 7 hari. 7 hari. Dalam 7 hari, buat keputusanmu, dan hanya pemimpin sejati keluarga Huo yang memegang nasib keluarga Huo bisa mewakili keluarga Huo untuk membuat perjanjian denganku. Posisi kepala keluarga. Nenek, benar sekali, si Ju itu, pasti. Perempuan iblis yang mempraktikkan ilmu hitam, keluarga Gu, keluarga Tang, setelah memujanya. Semua menghadapi bencana, dan hanya kepala keluarga yang berhak menandatangani perjanjian kecuali ini, perjanjian penyelamatan ini. Huo Wenze sekarang sedang memikirkan bagaimana dalam 7 hari merebut posisi kepala keluarga. Selama aku ada, dia tidak akan berhasil. Nenek, pikirkanlah. Ini bukan menyelamatkan, ini jelas jebakan si iblis itu. Dia hanya ingin menggunakan nama menyelamatkan kakek, memaksa kakak naik tahta. Lalu dia bisa dengan sama menghisap habis keluarga Huo. Ratusan tahun keberuntungan, sama seperti di keluarga Gu, di keluarga Tang. Persis sama. Lin Miaoer benar, dia adalah makhluk yang mencuri keberuntungan. Jujin yang licik, mengubah takdir. Rencananya adalah merebut sarang, menghisap sumsum. Kakek benar-benar buta, mengundang serigala ke rumah. Nenek, sekarang bagaimana kalau kakak benar-benar jadi kepala keluarga? Menandatangani perjanjian itu, keluarga Huo pasti hancur. Nanti pasti dihisap habis oleh si iblis itu, hanya memanggilnya ke rumah. Sudah menghabiskan tanah miliaran, kalau menandatangani perjanjian dengannya. Bukan berarti keluarga kita akan dihancurkan. Mimpi. Posisi kepala keluarga Huo, belum gilirannya dia yang menentukan. Apalagi ditentukan oleh si iblis, Zijie. 7 hari ini, awasi Huo Wenze. Dan awasi si iblis itu, jangan biarkan perjanjiannya terwujud. Sedangkan, posisi kepala keluarga Huo, kakek sekarang, tidak bisa bicara. Langit keluarga Huo belum runtuh, aku ingin lihat. Siapa yang bisa melewatiku? Kau Wenzi. Aku tahu hatimu sedih, kakek sakit parah. Seluruh keluarga Huo menekanmu. Aku benar-benar peduli padamu. Tapi Kak Wenze, ada beberapa hal yang harus kukatakan. Nona Ju itu, permintaannya benar-benar mengerikan. Baik itu mengorbankanmu, atau membebani seluruh keluarga Huo. ITU terlalu kejam, tidak worth it. Keluarga Huo bisa seperti sekarang ini, berkat kakek yang berjuang keras membangunnya. Tanpa kakek, tidak akan ada keluarga Huo.
Kakek? Kakek sudah berumur panjang, meskipun itu adalah kebahagiaan. Keluarga Huo masih membutuhkanmu, kamu adalah tiang keluarga Huo. Kamu adalah harapan masa depan keluarga Huo, jangan sampai kamu terjebak. Apalagi, mempertaruhkan warisan ratusan tahun keluarga Huo pada seorang wanita yang asal-usulnya tidak jelas. Kakak Wenze, lepaskanlah, fokuslah mewarisi bisnis keluarga. Membangun keluarga Huo lebih besar, itulah yang paling. Member Hajikin Kakek. Soal wanita itu, biayanya sangat menakutkan. Bisa dibilang hatinya kejam. Keluarga Huo harus segera mengusirnya, untuk menghindari masalah. Aku yakin nenek dan kakak Zijie juga berpikir begitu. Xiaoqing, aku hargai niat baikmu. Tapi kakek, bukan soal worth it atau tidak. Selalu ada harapan. Aku tidak akan menyerah. Soal Nona Ju, dia bukan orang yang bisa kamu nilai sembarangan. Ini urusanku. Sudah larut. Aku permisi dulu. Nenek, hari ini aku datang tanpa permisi, pertama untuk menyampaikan salam ibuku untuk nenek, kedua, untuk adikku Xiaoqing, dan perjodohan dengan Wenze, pewaris keluarga Huo. Serta masalah lahan di Dongcheng. Oh, Lahan Dongcheng, keluarga Huo dengan murah hati memberikannya, keluarga Gu sangat berterima kasih. Tapi Mingze tahu, hadiah ini terlalu berharga. Kami tidak pantas menerimanya, ibuku dan aku berdiskusi. Kami ingin menggunakan keuntungan pengembangan lahan itu di masa depan sebagai dasar. Ditambah dengan sebidang tanah premium keluarga Gu di Chengxi. Sebagai mas kawin Xiaoqing. mas kawin? Maksudmu? Keluarga Gu ingin menjalin hubungan dengan keluarga Huo? Ini akan mempererat hubungan kedua keluarga, lahan Dongcheng. Bisa dianggap sebagai hadiah pernikahan dari keluarga Huo. Sah dan pantas. Lebih menunjukkan kelas keluarga Huo yang sudah ratusan tahun. Mohon pertimbangan nenek. Keluarga Gu sangat perhatian. Tapi pernikahan Wenze dan kepemilikan tanah di Dongcheng milik keluarga Huo pada akhirnya adalah urusan internal keluarga Huo. Tuan Gu, niat baikmu kuhargai. Tapi tunggu sampai kakek dan orang yang benar-benar memegang kendali keluarga Huo memutuskan. Baru kita bahas hal ini. Tuan Gu, silakan. Nenek, keluarga Gu jelas-jelas ingin mendapatkan keuntungan tanpa modal. Menggunakan tanah keluarga Huo sebagai mahar. Dan mengirimkan seorang putri mereka ke sini. Sang Gu konyol. Jangan buru-buru. Keluarga Gu masih berguna. Meskipun status keluarga mereka agak rendah, tapi tanah ini dan Gu Xiaoqing bisa saja membantu kita menjadi pion untuk melawan Huo Wenze dan si penyihir itu. Kita bayarkan dia menangga dulu. Huo Wenze, aku sudah merendahkan diri dan menasihatimu dengan baik, tapi kau tetap tak tahu diri. Hanya demi seorang tua yang hampir mati, kau rela mempertaruhkan nyawamu sendiri dan nyawa seluruh anggota keluarga Huo. Nona Xiaoqing, ini urusan internal keluarga Huo. Bagaimana memutuskan adalah tanggung jawabku, tak perlu orang luar ikut campur. Mengenai hubungan kita, aku berterima kasih pada keluarga Gu karena pernah membantu mengundang Nona Ju. Tapi soal cinta, aku tak pernah memikirkannya dan tak mungkin terjadi. Tolong jaga dirimu dan carilah jodoh yang lain. Tak pernah terpikir dan tak pernah ada niat seperti itu. Bagus, sungguh bagus Tuan Muda Huo, sungguh anak yang berbakti dan penuh kasih sayang. Huo Wenze, kau pikir kau bisa duduk tenang sebagai kepala keluarga Huo? Kau pikir nyonya keluarga Huo di masa depan akan menjadi istrimu, Huo Wenze? Aku tak pernah berpikir seperti itu. Ku beritahu padamu, takdir keluarga Huo belum pasti. Posisi kepala keluarga Huo belum tentu milikmu. Orang yang akan duduk di posisi itu nanti hanya akan menikahiku. Huo Wenze, kita lihat saja nanti. Nona Ju, aku tahu ini berlebihan, tapi sebelum aku membuat urusan yang menyangkut hidup dan mati, bisakah aku berbicara dengan kakek sekali lagi, walau hanya satu kalimat? Aku ingin mendengar langsung pendapat beliau. Setidaknya biarkan aku tahu. Apakah dia benar-benar bersedia menanggung konsekuensi seperti ini? Membuatnya berbicara, itu sendiri sudah merupakan campur tangan yang lebih dalam terhadap takdir adalah pemutaran paksa jalur yang sudah ditentukan. Semakin dalam campur tangan, semakin besar konsekuensinya. Apakah kamu yakin ingin membayar harga tambahan ini? Aku bersedia, apapun konsekuensinya. Asalkan kakek bisa sadar sejenak, bisa berbicara denganku. Aku bersedia menanggung semuanya. Baik. Ingat kata-katamu. Bagus, adik kedua Xiaoqing. Mari kita bicara terbuka, adik kedua. Yang kamu inginkan adalah posisi kepala keluarga Huo. Adik Xiaoqing ingin menjadi nyonya keluarga Huo.
Dan keluarga Gu dan Lin membutuhkan bantuan keluarga Huo untuk membantu kami melewati kesulitan. Tujuan kita sama. Bukan begitu? Nona Gu, apakah kamu yakin ingin bertaruh padaku, bukan pada kakakku yang penuh kasih sayang? Dia. Untuk seorang tua yang hampir mati, lebih memilih mati sendiri atau menyeret keluarga di matanya. Sama sekali tidak ada masa depan keluarga Huo. Apalagi aku. Dia sudah dibutakan oleh wanita itu. Sudah tidak bisa diselamatkan. Huo Zijie, aku hanya ingin bertanya. Jika kami membantumu naik ke posisi kepala keluarga Huo, apakah kamu akan segera menikahiku sebagai istri sah? Membantuku menjadi nyonya keluarga Huo, dan segera mengusir wanita jahat Jujin yang mengacaukan keluarga Huo, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Cepat. Adik Gu Xiaoqingku, benar-benar tegas, asalkan keluarga Gu dan Lin membantuku naik ke posisi kepala keluarga. Huo Zijie akan segera melamarmu dan menikahimu sebagai nyonya keluarga Huo. Untuk wanita jahat Jujin itu, dia tidak hanya merusak keluarga Huo, tapi juga mengutukku mati muda. Aku yang pertama tidak akan membiarkannya. Aku tidak hanya akan mengusirnya, tapi juga akan menjualnya sebagai budak di tempat jauh. Aku ingin melihat pada saat itu bagaimana dia bisa pura-pura menjadi orang suci. Baik. Sepakat, keluarga Gu dan Lin akan mengerahkan semua sumber daya dan koneksi untuk membangun pengaruhmu di dalam keluarga Huo, menghubungi para sesepuh yang tidak puas dengan Huo Wenze. Sementara di luar, kita akan menyebarkan opini negatif tentang Huo Wenze, katakanlah dia terhipnotis oleh wanita jahat, mengabaikan kepentingan keluarga. Jika diperlukan, kami akan memberikan bantuan tambahan agar Pak Huo pergi dengan tenang. Begitu dia pergi, Sandron terbesar Huo Wenze akan hilang, dan nyonya tua mendukungmu, posisi kepala keluarga Huo akan mudah diraih. Nona Ju, aku sudah bulat tekad, mohon tunjukkan kekuatanmu untuk membuat kakek sadar sejenak. Biarkan aku berbicara dengannya. Apapun yang harus dikorbankan, Wenze siap menanggung. Paksa dia untuk berbicara. Adalah mencuri waktu dari takdir, ini adalah harga. Yang tidak termasuk dalam dua pilihan sebelumnya. Ini adalah hutang tambahan. Tolong jelaskan, Nona Ju. Wenze sanggup menanggung. Permintaanmu sebelumnya adalah untuk menyelamatkan nyawanya. Harganya adalah nyawa, adalah takdir. Yang kau minta sekarang adalah mengganggu ketenangannya. Memaksa mulutnya terbuka. Mengganggu ketenangan jiwanya. Harganya adalah waktu. Dan perjanjian. Untuk dibayar. Waktu. Perjanjian. Sejak kontrak disepakati, aku akan membuat Huo Tianming berbicara. Saat itulah kamu, Huo Wenze, harus menganggapku sebagai tuan, menjadi budak selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu, tubuhmu, nyawamu, segala milikmu adalah milikku. Patuh pada perintahku. Siapku perintah, tidak boleh melawan. Setelah 3 tahun, kontrak akan berakhir. Kamu akan bebas. Ini adalah harga tambahan yang harus kau bayar untuk kesadaran sejenak ini. Apakah kau setuju? Menjadi budak. 3 tahun. Aku, seorang pria sejati, calon kepala keluarga Huo, harus menjadi pelayan. Ini lebih menyakitkan daripada membunuhku. Mohon tuanku, kabulkanlah. Huo Tianming memaksakan bicara. Butuh dupa pengikat jiwa untuk menstabilkan rohnya, melindungi ketenangannya. Jika tidak, kesadaran sesaat hanyalah cahaya terakhir sebelum rohnya tercerai-berai. Hanya dalam sekejap. Mohon petunjuk tuanku, apa yang dibutuhkan, Wenze? Akan segera dilaksanakan. Ini adalah akar kayu pemikat jiwa, bahan utama pertama. Selain itu butuh 3 blok lembaran ambergris berusia 100 tahun. Harus didapat dari perut paus sperma laut dalam, warnanya seperti kuning madu. 7 kian sumsum giok es dari dasar kolam dingin kutub utara. Dingin saat disentuh, jernih dan transparan. Serta dari pedalaman pegunungan Nanjiang. Lingzi merah darah yang telah berusia lebih dari 50 tahun, beberapa kuntum. Warnanya seperti darah beku, dengan aroma aneh yang samar. Ketiga bahan utama ini mutlak diperlukan, ditambah beberapa bahan pendamping. Nanti akan kuberikan daftarnya. Siapkan dalam 3 hari ini. Ambergris, sumsum giok es, lingzi merah darah, siap. Wenze akan mengerahkan segala upaya. Nenek, Bagaimana kabar Xiao Jie?
Kakak seperti orang gila, menyisir semua apotek besar di kota. Dan toko barang langka, menawar dengan harga yang mengejutkan. Bahkan meminta ambergris. Sungsung giok es dan lingsi merah darah. Ternyata untuk si tua bangka itu. Barang yang diminta wanita ini, pasti bukan untuk tujuan baik. Semuanya barang langka yang sulit didapat. Ingin mendapatkannya? Mimpi! Tenang, aku sudah memberitahu Gu Mingze. Suruh dia menggunakan semua sumber daya keluarga Gu. Untuk memberong semiwa. 3 barang ini di pasaran. Dan semua salurannya. Selembar ambergris atau sepotong lingsi pun tidak akan sampai. Kutianggon Xiaojia. Kerja bagus. Kyuyarga Gu. Bukannya tidak punya kesempatan untuk menunjukkan kesetiaan, kan? Untuk hal ini, pasti akan mengerahkan segala upaya. Aku ingin si wanita iblis ini benar-benar putus asa. Huo Wensi. Aku ingin tahu dengan apa kau akan memenuhi lubang tak berdasar si wanita iblis itu. Kalau ingin jadi kepala keluarga, lewati dulu aku. Gu Mingze, orang kan tidak bicara dengan kata-kata terselubung. Keluarga Huo tidak pernah memperlakukan keluargamu dengan buruk. Berapa nilai tanah di distrik timur? Kau tahu sendiri. Sekarang, aku butuh beberapa jenis obat itu untuk menyelamatkan nyawa kakekku. Tapi keluarga Gu malah memonopoli pasar dan memutus jalanku. Apa maksudmu ini? Saudara Wenze, perkataanmu salah. Penjualan obat adalah pasar bebas. Yang bayar tertinggi yang dapat. Keluarga Gu hanya melakukan bisnis seperti biasa. Mana ada monopoli? Atau memutus jalanku? TAPI. Kalau soal jalan keluar, aku bisa memberitahumu satu jalan terang. Katakan, Nona Ju, asalkan kau mengembalikan Nona Ju ke keluarga Gu untuk melanjutkan kontrak dengan ayahku. Obat-obatan ini akan kami serahkan dengan kedua tangan. Tidak hanya itu, keluarga Gu juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantumu meminta Nona Ju menyembuhkan kakek Huo. Bagaimana? Transaksi ini menguntungkan kedua belah pihak. suruh dia kembali. Gu Mingze, kau anggap Xiaoji sebagai apa? Nona Ju. Bukan barang yang bisa kau perdagangkan. Keluarga Gu. Kontrak sudah putus, hubungan sudah selesai, jangan bermimpi lagi. Cepat berikan obat-obatan ini padaku. Xiaoji, jangan keterlaluan. Tanpa obat ini, bagaimana kau bisa menyelamatkan kakekmu? Sepertinya kita tidak bisa berunding. Kalau begitu, perlahan saja. Tidak usah diantar. Wah, ini bukan Master Ju? Kenapa? Putra tertua keluarga Huo tidak menjadikanmu dewa yang dipuja di ruang meditasi? Berani mengeluarkanmu untuk menghirup udara? Bukankah kau sedang mencari sesuatu? Tidak ketemu di seluruh kota. Pasti kecewa ya? Kecewa. Kurasa ini karma. Dia pikir dengan mendekati putra tertua keluarga Huo, dia bisa terus berkuasa, menghisap keberuntungan. Tak disangka, putra kedua keluarga Huo dan keluarga Gu kami sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Sekarang baiklah, tidak ada lagi keberuntungan yang bisa dihisap. Aku lihat, wanita iblis ini masih bisa berkuasa berapa hari lagi. Kamu cepat pergi dari keluarga Huo. Jangan di sini merusak orang. Huo Wenzi, dia tidak bisa melindungimu. Jika tidak pergi, hati-hati aku. Diam. Berani lagi menghina Tuan. Kata-kata kotor. Hati-hati aku robek mulutmu. Pergi. Sekarang juga pergi dari keluarga Huo. Kalau tidak, jangan salahkan aku tidak mengenang masa lalu. Tuan, Wenze tidak mampu mengganggu ketenangan Tuan. Nyonya tua, ini adalah barang wajib bulanan Nona Ju. APA? 20 tael emas hanya untuk membeli 1 tael teh. Dan harus teh pucuk musim semi dari pohon kuno berumur ribuan tahun. Dia pikir dia siapa? Dewi Kekaisaran Langit? Keluarga Huo sekaya APA Pan. Hanya ganang emas dan perak, tidak kekentean dihamburkan seperti ini. Wanita iblis ini jelas sengaja menyulitkan. Menghisap darah keluarga Huo. Nyonya tua, tenanglah. Putra tertua berkata, Nona Ju bilang, teh ini adalah minuman wajib hariannya. Tidak boleh kurang. Jika tidak ada, dia akan pergi dari keluarga Hua. Kurasa wanita iblis ini lagi menggunakan sihir. Baik, sangat baik. Katakan padanya, teh ini tidak ada. Keluarga Hua tidak sanggup menyediakan. Dia suka minum atau tidak? Kalau mau minum, suruh dia ciptakan sendiri. Jujen, jangan keterlaluan.
Keluarga Huo mengundangmu untuk menyelamatkan nyawa. Bukan untuk jadi nenek moyang. Keluarga Huo kami bukan keluarga Gu. Tidak bisa seenaknya meminta apa saja. Permintaanmu itu, teh dari pohon berumur ribuan tahun. Masih ada air dari gunung bersalju? Tidak ada. Keluarga Huo bukan keluarga Gu. Pengeluaran harianmu ke depannya harus sesuai dengan aturan kami. Aturan keluarga Huo. Jangan lagi mengajukan permintaan itu. Permintaan yang tidak masuk akal. Kalau tidak, jangan konsult keluarga Huo. Tidak akan berbaik hati dan mengusirmu. Kita pergi. Lihat berapa lama dia bisa berpura-pura. Kamu tidak melihat sikapnya, sama sekali tidak menghargai aku. Mau minum teh yang lebih mahal dari emas. Bahkan harus diseduh dengan air salju dari Gunung Tian, hanya sekali seduh. Mau memakai sutra dari Gunung Nan. Cuci muka harus pakai minyak wangi dari Laut Utara. Blah! Ini jelas-jelas sihir wanita, cara menghisap sampai ke tulang sumsum. Keluarga Gu dulu. Bagaimana bisa tahan setahun? Aku saja merasa kesal memikirkannya. Nyonya tua benar, sihir wanita ini pandai memanipulasi orang. Dulu di rumahku, juga tidak mau minum teh kecuali dari pohon tua ribuan tahun. Tidak mau pakai kain kecuali dari kain putri duyung. Pengeluarannya sangat menakutkan. Sayangnya, orang tua di rumah kami terhipnotis olehnya. Minta apa saja diberi. Sekarang mengulangi trik lama. Pasti ingin menguras keluarga Huo. Menguras keluarga Huoku. Tidak semudah itu. Kamu di keluarga Gu lebih lama bersamanya. Tahukah kamu? Apa kelemahannya? Atau ada cara apa untuk membuatnya tenang? Lebih baik membuatnya tenang selamanya. Kelemahan? Dia tidak bisa diatur, keras atau lembut. Seperti padang batu. Tapi, belakangan ini aku kebetulan mendapat barang bagus, tidak berwarna dan berbau, bisa dicampur ke teh. Dewa pun sulit membedakan. Sifatnya lembut, tidak langsung membunuh. Hanya membuat orang lelah, mengantuk, dan kehilangan indera. Akhirnya, tidur panjang tidak bangun. Yang paling hebat, aroma setelah direbus. Mirip dengan aroma teh pohon tua ribuan tahun. Hampir 70 hingga 80% mirip. Jika ini dikampur keskivi ke tehnya. Nona Lin, keluarga Gu memonopoli bahan obat, pasti ada stok. Aku hanya butuh 3 bahan utama untuk luka pengembali nyawa. Masing-masing hanya sedikit. Cukup untuk 1 kali pakai saja. Ini, Tuan Muda keluarga Huo, bukan aku tidak mau bantu. Xiaoqing dan Tuan Zijia benar-benar mengawasi dengan ketat. Kalau sampai mereka menemukanku. Aku tentu tidak akan bocorkan. Nona Lin juga tidak akan bicara. Bukan begitu? Di lemari rahasia kayu cendana paling dalam gudang keluarga Gu, Kansai, Zhao Qing selalu membawanya. Kalau begitu aku akan cari cara. Kalau begitu repotkan Nona Lin. Biar si penyihir wanita itu nikmati secangkir teh segar terakhir. Ini teh dari pohon emas berumur 1000 tahun. Direndam dengan air gunung salju. 1 cangkir harganya 10 tael emas. Nenek, Zijia, kamu kenapa? Cepat sadar, jangan nakut-nakuti aku Zijia. Cepat sadar cucuku sayang, kamu kenapa sih? Tolong,
Selamatkan Raziji. Zijia, kamu baik-baik saja? Siapa? Siapa yang mau celakai cucuku? Kamu si penyihir wanita ini. Kau tahu aku siapkan teh untukmu. Kau menyihir tehnya. Kau sengaja mau celakai Xiaojiku. Wenzai, lihatlah wanita yang kau bawa. Dia tidak hanya mau menguras darah keluarga Huo, tapi juga mau membunuh keturunan keluarga Huo. Sekarang mau membuat keluarga Huo punah. Nenek. Apa yang kau omongkan? Tuanku dia. Pergi kau Penny here. Hatimu benar-benar jahat. Kalau sampai Xiao Jeku kenapa-kenapa, aku rela mati untuk menyeretmu ke kuburan. Xiaoji, Nenek. Dia yang meracuni kakak. Kamu kejam sekali. Ada APA? Nyonya tua, racun yang menimpa tuan muda kedua, komposisinya tidak diketahui. Jika tidak tahu racun apa yang menyerangnya, sepertinya harus bersiap-siap mengurus pemakaman. Oh. Xiaoji. Kau ini siluman wanita. Dia, siluman wanita itu yang meracuni. Nenek, hati-hati dengan ucapanmu. Tuan malam itu tidak keluar dari ruang meditasi semalaman. Lihatlah adikmu, jadi seperti ini. Kau percaya pada siluman wanita ITU? Tuan, bisakah kau selamatkan nyawa adikku? menetralkan racun atau tidak, itu semua karma. Tak perlu campur tanganku. Maksud Tuan, ada yang bisa menyelamatkan adikku? Masalah harus diselesaikan dari sumbernya. Racun berasal dari mana? Obat penawarnya ada di situ. Dia yang meracuni. Jika tidak segera ambil penawarnya, dia benar-benar akan mati. Adik tua, cucuku Xiao Jie tidak sengaja meminum obatmu. Cepatlah kemari untuk menawarkan racunnya. Ayo pergi. Hari ini dia tidak akan. Cepat minggir. Pelan-pelan, pelan-pelan, hati-hati. Tidak apa-apa. Beberapa hari ini hindari daging dan wanita, beberapa hari lagi akan membaik. Jika Huo Zijie mati, kekuasaan keluarga Huo akan terbagi 3. Dia tetap keturunan keluarga Huo, aku tidak akan demi posisi kepala keluarga. Menyakiti saudara-saudara sendiri. Tapi jika kau tidak bertindak padanya, dia tidak akan selembut itu. Bicarakan setelah kejadian, kita tetap bersaudara. Perselisihan itu wajar, aku tidak percaya dia benar-benar akan menyakitiku. Besok roh Huo Tianming akan tercerai-berai. Lupa pengembali roh sudah kusiapkan, besok kau yang menyalakannya. Jaga baik-baik rohnya, aku akan membangunkannya. Sekarang masih ada kesempatan untuk mundur. Kakekmu sudah sampai ajalnya, puluhan tahun ini demi keluarga Huo. Tangan sudah penuh darah. Sekarang waktunya dia pergi. Setelah dia meninggal, kau akan jadi kepala keluarga Huo. Meski keberuntungan keluarga Huo merosot, kau bisa hidup damai puluhan tahun. Aku sudah bulat tekad. Kalau begitu jangan menyesal. Seumur hidup takkan menyesal. Aroma dupa siluman sangat jahat, kakek tidak tahan. Nenek, jika tidak menyelamatkan kakek sekarang, akan terlambat. Dia akan berhasil kecuali aku mati. Nyonya tua kambuh penyakit jiwa, mengganggu kakek tua. Bawa ke sayap barat untuk istirahat dengan tenang. Nyonya tua, Huo Wenze, kau akan dikutuk langit. Kau anak yang tidak berbakti. Nona Ju, teh Anda. Untuk apa kau bersusah payah seperti ini? Nona Zhu. Aku melihat tuan muda tumbuh besar, izinkan aku mengatakan sesuatu yang mungkin melampaui batas. Dia seperti anakku sendiri. Hati manusia selalu sulit dikendalikan. Aku berani bertanya, jika tuan bangun, apakah Nona akan? Pertanyaan ini seharusnya tidak ditujukan padaku, tapi padanya. Aku tidak pernah membuat pilihan untuk orang lain. Kakek, Wen Ziyi. kakek.
Nona Zhu. Sepanjang hidupmu, kau telah menderita dan menikmati kemewahan. Kini takdir telah mencapai akhirnya. Tapi kau masih mencoba melawan takdir. Huo Tianming, apakah kau begitu takut mati? Huo Moyu tidak takut mati, tapi mati sekarang. Aku tidak rela. Menukar umur cucu tertua untuk 3 hari kesadaran, apakah itu sepadan? Menjadi budak selama 3 tahun. Untuk menjelaskan kehidupan. Apakah sepadan? Mulai sekarang, kau menjadi kepala keluarga Huo. Cap keluarga Huo di bawah tiang ketiga di kuil leluhur. Kakek, apakah ini sepadan? Bukan untuk nyawaku. Wen Ziyi, Ada. keluarga Huo. Bencana besar akan segera datang, kau harus, dengan segala cara, selamatkan keluarga Huo. Aku tidak mengakui. Sekarang kau mengambil alih keluarga Huo. Kau sudah dibutakan oleh si wanita jahat itu, kau tidak layak menjadi kepala keluarga. Keluarga Huo, yang penting bukanlah capnya. Tapi tulang yang berani memikul nyawa untuk keluarga Huo, Tuan. Isi perjanjian. Dalam 9 hari, carilah rumput 9 putaran kebangkitan, jika rumput sampai. Huo Tianming akan mendapat kabar umur 1 tahun. Nasib keluarga Huo akan berbalik, jika rumput layu, kau dan dia akan mati bersama, keluarga Huo akan binasa. Orang tua gila yang sudah kehilangan akal itu. Apa benar si anak durhaka itu akhirnya mewarisi posisi kepala keluarga Huo? Dasar apa dia? Aku yang seharusnya jadi kepala keluarga Huo. Aku akan cari kakakku. Mungkin dia punya solusi. Cari kakakmu? Dulu, setelah si wanita iblis itu datang ke rumah kami, ayahku, tak lama kemudian meninggal, lalu posisi kepala keluarga. Kakakku. Dia pasti tahu sesuatu yang tidak kita ketahui. Tuan, di mana bisa menemukan rumput kebangkitan 9 pusaran? Waktu kita sempit. Wenze segera berangkat. Kontrak telah terbentuk, sebab akibat saling terikat. Ia akan muncul saat kau butuh. Tapi tanpa petunjuk, mencari di tengah lautan bisa sia-sia dan melewatkan batas waktu. Tempat takdirmu adalah arahnya. Jika ingin mendapatkannya, bukan tergantung waktu dan tempat, tapi pada ketulusanmu. Ingat, rumput ini bukan benda biasa. Kau harus mendapatkannya dalam beberapa hari ini. Dengan suatu pengorbanan. Pengorbanan? Pengorbanan apa? Wenze mengerti. Akan kucari dengan hati yang tulus. Tidak mundur meski menghadapi ribuan bahaya. Huo Zijie si bodoh itu. Tak bisa berbuat baik malah berantakin. Dia hampir minum racun. Nyaris bunuh diri, dan nyaris mencelakakan kita semua. Tapi kebodohannya ada untungnya. Semakin bodoh dia, semakin mudah dikendalikan. Semakin dia benci Howenze dan Jujin, semakin dia butuh bantuan kita. Perkataan kita jadi semakin penting baginya. Maksudmu, yang dia inginkan sekarang, yaitu menjatuhkan Howenze dan jadi kepala keluarga Huo, kan? Kebetulan, nenek tua juga sudah dicopot kekuasaannya. Ini kesempatan kita untuk menjadikannya pedang paling penurut di tangan kita. Baik, mari asah pedang ini hingga semakin tajam. Anak muda keluargaku, kau bilang punya rahasia si wanita iblis itu? Cepat katakan. Bagaimana menyelamatkan keluarga Hudan Kokoku? Nyonya, later Belakang Jujin. Sebelum ayahku meninggal, sempat bocorkan sedikit. Tapi untuk menyelamatkan keluarga Huo, perlu nenek. Pertama-tama berikan jaminan pada Xiaoqing dan Tuan Zijie. Jaminan apa? Mohon nenek memutuskan untuk menandatangani. Perjanjian pernikahan Xiaoqing dan Tuan Zijie. Mulai sekarang, keluarga Huo dan Gu menyatu darah. Berbagi kehormatan dan aib. Aku akan mengerahkan semua pengetahuanku untuk membantu Nyonya Tua dan Tuan mereka juga. Memulihkan ketertiban dan merebut kembali posisi kepala keluarga. Tanda tangani ini, baru keluarga Gu mau memberitahu kita cara mengatasi si penyihir itu. Dan cara mengatasi kakakmu. Nenek, aku. Sudah sampai saat ini. Kau masih ragu-ragu? Kau mau seumur hidup dijejak-jejak oleh kakakmu? Dikutuk oleh penyihir itu sebagai orang yang berumur pendek? Aku. Setelah ditandatangani, kita punya modal untuk balikkan keadaan. Ayo. Nona Zhu. Kumohon kembalilah ke keluargaku. Aku tahu salahku. Keluargaku tidak bisa tanpa Anda. Asalkan Anda mau kembali ke keluargaku, syarat apapun akan kuterima. Anda mau gunung emas, lautan perak, atau nyawaku, semuanya boleh. Kembali. Ibumu, adikmu. Tunanganmu Lin Miao El.
tidak akur denganku, bagaimana bisa hidup bersama? Asalkan Anda mau kembali melindungi keluargaku, aku akan segera mengusir mereka dari keluargaku. Selamanya tidak boleh menginjakkan kaki di keluargaku. Seluruh keluargaku. Hanya Anda yang dihormati. Nona Zhu. Jusir dari keluarga. Selamanya tidak boleh menginjak. Hanya Anda yang dihormati. Kak Mingse, kau tegas sekali. Demi penyihir ini, kau bahkan bisa meninggalkanku. Lin Yao di hatimu. Sebenarnya APA? Wenze, kau yakin begitu si tua mati? Kontrak akan berbalik. Huo Wense akan. Ibu, kekuatan balik kontrak, kakek Huo mati. Kontrak hancur. Huo Wenze yang pertama terkena, pasti mati. Dan keluarga Huo. Keberuntungan terputus, bencana beruntun, tidak lama lagi. Akan hancur berantakan. Seluruh keluarga Huo. Tepat. Saat itu, warisan ratusan tahun keluarga Huo akan goyah. Dan keluarga Gulin kami. Maka bisa mengambil kesempatan. Dengan pernikahan Shaoqing dan Zijia. Sebagai pengikat. Dengan alasan yang sah untuk mengambil alih bisnis keluarga Huo. Apakah itu akan merugikan kita? Ebio. Keluarga kita sekarang dilanda bencana bertubi-tubi, hampir tidak bisa bertahan. Tapi, asalkan adik menjadi nyonya rumah keluarga Huo, dan keluarga Huo melanggar kontrak Jujin, maka kekuatan kontrak keluarga, kita akan berpindah ke keluarga Huo. Kemalangan keluarga kita juga akan berpindah ke keluarga Huo. Tapi dia adalah adikmu. Ibu, kita semua harus berkorban untuk keluarga, adik. Adik juga harus berkorban untuk keluarga. Rencana yang bagus. Untuk keluarga Gu. Mengorbankan adik, tidak apa-apa. Ternyata begitu. Gu Mingzai, kau tidak hanya ingin memanfaatkan Huo Zijia, kau juga ingin menghancurkan keluarga Huo sepenuhnya. Bahkan sampai tulang belulangnya akan kau telan. Gu Mingzai, Huo Zijia di mana? Hanyalah boneka yang bisa dikorbankan. Dan aku bahkan hampir tidak layak menjadi bidak catur. Kalian semua ingin memanfaatkanku. Maka jangan salahkan aku jika aku akan mengacaukan papan catur kalian semua. Kontrak telah terbentuk. Lihat, jika Huo Tianming dibunuh, keluarga Huo akan kehilangan keberuntungan dan dimusnahkan. Tuan tenang, aku sudah menyuruh Paman Jing membawa orang kepercayaan. Menjaga kamar kakek siang dan malam, seekor nengat pun tidak bisa masuk. Racun hati manusia lebih berbahaya daripada ular dan kalajengking. Kau bisa menjaga pintu dan jendela. Tapi bisakah kau menjaga dari keluarga sendiri yang datang dengan pisau? Teh sudah habis. Wenze, segera cari teh kuno dari Gunung Salju. Tuan muda kedua. Ayah butuh istirahat. Aku membawakan sup ginseng untuk berbakti. Haruskah dihalangi? Paman Jing, kau hanya anjing tua, perintah tuan muda pertama. Selain dokter dan aku, tidak ada yang boleh masuk. Baik. Aku ingin melihat. Berapa lama kalian bisa bertahan? Nona Zhu. Kakak Mingze menyuruhku mengembalikan barang lamamu. Apa tidak aneh? Huo Wenze mencari teh di tengah hujan di seluruh kota. Huo Ziji melihat pintu rumah sang tua, matanya bersinar hijau. Kau bilang, jika aku membantumu menyingkirkan yang mengganggu ini. Bisakah kau membantuku memulakan Parasong Wenze kakak? Tidak mau sadar. Kalian yang memaksaku duluan, dia malah mau mengusirku demi kau. Langkah lebih jauh. Jurang, tak ada jalan. Baik. Kalau begitu lihat siapa yang mati duluan. Hormat sedikit. Kau pura-pura suci apa? Tunggu sampai aku jadi kepala keluarga. Bodoh. Selama kau belum jadi kepala keluarga Huo, kau takkan bisa menyentuhku. Lekiku. Hanya bisa yang berkuasa. You can young gaggle. Kau. Tidak mungkin. Huo Zijie terlalu buruk, aku takkan mau menikah. Dengan sampah seperti dia. Huo Wenze takkan bertahan lebih dari 9 hari. Setelah Huo Zijie naik tahta, kau akan jadi nyonya keluarga Huo. Nyonya, dengan si bodoh ini di sini. Jadi nyonya keluarga pun apa gunanya? Adikku yang baik. Setelah kau jadi nyonya keluarga Huo, ibu dan anak keluarga Huo, kakak janji, akan ku selesaikan untukmu. Serius? Kakak jangan sampai ingkar janji. Tunang, mana mungkin kakak menipumu. Tapi setiap kali aku bayangkan harus menikah dengannya, aku merinding. Sabarlah, gadis, nanti juga berlalu.
Laki-laki memang begitu, hanya sebentar saja. Pikirkan saja, jika kau jadi nyonya keluarga Huo, kau bisa dapat apa saja yang kau mau. Sayang, bujuklah Huo Radziji dalam 3 hari. Pastikan si tua Huo itu mati. Ini, Miao Er dapat dari pelayan tua Tangmen. Talisman pemisah jiwa, setelah dibakar dan dimasukkan ke air, tak berwarna dan tak berbau. Si tua itu sangat waspada. Miao Er pintar dan banyak akal, lebih baik suruh dia bantu kita cari cara. Suruh Zhao Qing bawa obat masuk. Kebetulan melihat si tua itu memaksanya. Apa orang lain akan percaya? Penjengka? Kamu dan Nyonya Huo melihatnya dengan mata kepala sendiri. Yang paling penting, siapa yang bisa memastikan? Ingat, pastikan semua orang mengetahuinya. Nona Zhu. Belakangan ini, mataku sering berkedut. Bencana berdarah. Takdir. Tak terhindarkan. Ini ditujukan untuk kakek, kan? Untukmu. Kepala rumah tangga. Nona, Kepala rumah tangga. jangan begini, Nona. Tolong. Jangan begini, Nona. Tolong. Pelatihan. Nona. Tolong. Kamu tidak APA. Kepala rumah tangga Jing. Ya. Jie milisekongku. Dasar binatang. Berani-beraninya kau memperlakukan tuanmu seperti ini. Dasar tua bangka. Segera keluar dari rumahku, atau aku patahkan kakimu. Menurut hukum keluarga, pembunuh tuan harus ditenggelamkan. Perintah kepala keluarga. Hari ini, aku menemui pengacara keluarga. Membuat wasiat. Jika aku pergi, kakek meninggal secara tidak wajar. Semua yang melecehkanku adalah orang yang berencana membunuh kakek. Kepala suku menawarkan hadiah 100 juta, hukuman mati tanpa ampun. Bagaimanapun juga, kau telah melakukan kejahatan besar. Segera tinggalkan keluarga Huo. Putra kedua, untuk mencapai tujuanmu, bahkan tunanganmu sendiri bisa kau korbankan. Kau pikir dengan segala cara bisa menjadi kepala keluarga Huo? Jangan banyak bicara, pergi. Nona Zhu, hamba akan pergi sekarang. Hanya saja, Tuan. Bencana berdarah belum hilang, takdir belum berakhir. Kau sudah meninggalkan keluarga Huo. Karena keluarga Huo untuk sementara tidak berhubungan denganmu. Ingat kata-kataku. Dalam 7 hari, jangan pergi ke timur, hindari masalah. Jangan memaksakan diri. Terima kasih atas petunjuk Nona Zhu, saya catat. Tapi Tuan, Setiap orang punya jalannya masing-masing. Pergilah. Mengetahui jalan es tapi tetap melangkah. Inilah manusia. Anjing tua itu pergi, tapi ucapannya seperti pedang yang menggantung. Sekarang siapa yang berani menyentuh kakek? Hadiah 100 juta itu. Bahaya sekali. Wenzai orang jahat ini. Dia benar-benar kejam. apa kita hanya akan menunggu begitu saja? 9 hari, tinggal beberapa hari lagi. Jika kakek tidak mati, begitu kontrak terbentuk, kita semua tamat. Tenang saja, anjing tua itu sudah diusir. Di sisi Huanze, sudah tidak ada lagi orang setia. Tangan kanannya. Ini kesempatan kita. Lagi pula sekarang pikirannya hanya tertuju pada mencari rumput. Ini saat yang tepat untuk menangkap celahnya, Nyonya Tua. Kata-kata kepala pelayan tua itu memang bagus. Tapi hanya berlaku untuk yang mengusirnya. Kita tidak menyentuhnya, hanya kebetulan melihat aibnya. Lalu menurut aturan keluarga, dia diusir. Asekan, kita tidak secara langsung menyentuh kakek. Siapa yang bisa memfitnah? Memang begitu katanya. Tapi hadiah itu bagaimana jika kakek mati sendiri? Jujin bilang 9 hari, pasti dia bisa bertahan sampai hari ke-9. Kita harus cari cara sebelum itu. Bukankah Huanze sedang mencari rumput? Kita juga cari. Asalkan kita menemukannya sebelum dia. Kitalah yang memegang kendali. Ya, cari rumput. Dan Gumingse, suruh dia kerahkan semua tenaga untuk mencari. Gali sedalam 3 meter juga harus ketemu. Kakek tercua, sanggup berbakti. Kakek yang sakit parah, dan bisnis keluarga yang hampir runtuh diabaikan. Hanya sibuk mencari teh pohon yang mahal di seluruh kota. Nenek, obat dan perawat kakek sudah saya atur dengan baik. Soal Paman Jing, saya sudah tahu. Kakak, kamu masih menyebut binatang tua itu? Jia Benia Milgai Zhao King. Saya dan nenek melihatnya langsung. Menurut aturan keluarga, tidak membunuhnya sudah untung. HNPH. Melihat langsung.
Paman Jing telah puluhan tahun di keluarga Huo. Bagaimana sifatnya? Semua orang di keluarga ini tahu. Tapi, mengapa Nona Zhao Qing justru saat itu muncul di luar kamar kakek, dan mengapa justru kamu dan nenek yang kebetulan melihat? Huo Wenziyi, maksudmu adalah kamu bilang kami bekerja sama untuk mencelakai seorang pelayan? Atau Nona Zhao Qing mengorbankan kehormatannya untuk memfitnah dia? Aku tidak bermaksud meragukanmu dan adikmu. Tapi kasus Paman Jing ini banyak kejanggalan. Kata-katanya sebelum pergi. Nenek pasti juga mendengar. Jika kakek ada apa-apa, akibatnya tidak terbayangkan. Sebelum kakek aman melewati masa sulit ini, siapapun, termasuk nenek, tidak boleh masuk ke kamar kakek setengah langkah pun. Penjaga sudah diganti dengan orang yang sangat kupercaya. Siapa yang berani masuk akan ditangani tanpa ampun. Humph. Aura gunung salju masih terasa. Lumayan. Tuan, Paman Jing dia. Dia sendiri yang memilih jalannya. Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah rumput 9 nyawa. Karma telah menariknya. Sudah muncul. Bisakah sampai di tanganmu sebelum layu? Tergantung seberapa tulus hatimu. Mohon petunjuk Tuan, meski harus melewati gunung berapi. Kesana, darah sedang mengalir, itu adalah cobaanmu. Juga jodohmu. Pas, Perak. Ada tanah longsor, 3 orang tewas. Ganti rugi jam langit fantastis. Proyek berhenti semua, keluarga Lin kita hancur. Bos, di lokasi longsor ditemukan sesuatu. Seperti makam kuno, sebelum longsor. Lauli Tou dan beberapa orang terus memegang sesuatu di sana. Sialan, cepat laporkan ke dinas budaya. Lauli Tou dan yang lain di mana? Setelah kejadian, mereka kabur. Barang digubuk. Juga dibawa lari. Tapi bos, aku dengar. Saat Lauli Tou pergi, dia seperti membawa harta yang memancarkan cahaya merah. Bentuknya mirip jamur lingsi. Mirip jamur lingsi? Halo, Ayah. Halo. Miaoer, rumah ada masalah besar. Ada tanah longsor di proyek. Menemukan makam kuno. Ini kerugian besar, tapi ada seorang tua di lokasi proyek. Kekekli. Mencuri sesuatu dari makam, seperti jamur lingsi yang bercahaya. Sepertinya yang dicari Huo Wenze. Tanaman penyembuh jiuyang. Sekarang ditawar 1 miliar, cepat temukan dia. Huo Wenze itu, temukan orangnya. Hida akan selamat. Ayah, jangan bocorkan berita ini. Jangan laporkan ke dinas purbakala. Aku akan beritahu Tuan Muda Kejua. Benda ini adalah kesempatan kami bangkit. Halo. Tuan Muda kedua, ada kabar tentang tanaman Juzuan Huanya. Tanaman Jujuan Huanyang. Humph. Ada di tangan Lauli Tou. Tuhan membantu kita. Miaoer, kau berjasa besar. Jangan tunda lagi. Segera kirim orang, blokir semua jalan keluar kota, terutama yang lari ke timur, Lauli Tou itu. Lo Gei Dongshan. Pasti lari ke kampung halaman saat kita tangkap dia dan dapatkan tanamannya. Hari kematian Huo Wenze tidak jauh lagi. Orang-orang. Kerahkan semua tenaga yang tersedia. Carikan aku. Seorang pekerja Dongshan bernama Lauli Tou. Dia membawa jamur lingsi, apapun risikonya. Bawa kembali padaku. Siap. Paman Jing. Sungguh tak disangka kita bertemu di sini. Kakak, kau memang pintar. Tahu kepala rumah tangga punya koneksi. Sengaja mengirim orang untuk menyergap di sini. Dulu Paman Jing sangat terkenal. Banyak melakukan hal kotor untuk kebangkitan keluarga Huo. Berhubungan dengan dunia hitam dan putih. Kami yang berasal dari keluarga baik tidak bisa menandinginya. Cepat serahkan tanaman yang kau bawa. Tuanku. Benda ini sangat penting, adalah penyelamat keluarga Huo. Maaf. Aku tidak bisa menuruti. Kau sudah diusir dari keluarga Huo. Masih pura-pura setia apa? Cepat serahkan tanamannya, atau jangan salahkan kami tidak mempertimbangkan hubungan lama. Paman Jing. Ini, demi hubungan lama kita. Berikan rumput itu padaku. Aku akan memberimu 100 juta. Cukup untuk menikmati masa tua dengan tenang. Gumingze, benda ini berkaitan dengan nyawa kakek Huo. Dan juga nasib seluruh keluarga Huo. Kau mengambil benda ini untuk menghancurkan keluarga Huo.
Atau mengancam Huo Wenze? Serang! Rebut rumput itu kembali. Cepat berikan padaku. Berikan padaku. Dapat. Bagus, cepat pergi. Tuan, Paman Jing tewas, dia pergi mencari rumput 9 putaran kehidupan. Meski menemukannya, dia dibunuh. Rumput 9 putaran kehidupan juga direbut. Segala sesuatu sudah ditakdirkan, aku sudah memperingatkannya. Tapi jalan kematian seseorang, pada akhirnya tak terhindarkan. Tapi rumput 9 putaran kehidupan direbut, dia. Takdirmu belum menunjukkan tanda kematian. Hancur, semuanya hancur. Bank disegel, penagih hutang mengepung pintu. Aku baru dapat kabar. Proyek sudah disita untuk melunasi hutang. Ming Ziyi, bukannya kau bilang ada solusi? Rumput itu, di mana rumputnya? Rumput itu palsu, yang asli disembunyikan si tua bangka itu. Semua salah si tua itu, dan juga si penyihir Jujin. Kalau bukan karena dia, apakah keluargaku akan sampai? Seperti sekarang ini? Nona Zhu, Master Zhu, Dui Penyelamat. Aku mohon, selamatkan keluarga Gu, sebelumnya kami salah. Kami sudah dibutakan. Kau orang besar, maafkan kami. Asal kau mau membantu, kami rela melakukan apapun. Ming Ziyi, Sephet. Cepat sujud dan minta maaf pada Nona Zhu. Ikatan karma sudah putus. Jodoh sudah habis, jalan keluarga Gu adalah pilihan kalian sendiri. Baik. Jujin, tega tidak menolong, dingin dan kejam. Keluarga Gu hancur karena dia. Semua gara-gara kamu. Bahkan jika seluruh keluarga Gu mati, aku sebagai hantu takkan melepaskanmu. Aku lawan kamu sampai mati. Pergi. Ganggu lagi, lidahmu akan busuk dan membusuk dalam 7 hari. Jangan. Lidah busuk dan membusuk sampai mati. Jangan. Tuan, panggil aku kembali, ada urusan mendesak. Pesan sudah sampai. Pesan. Tuan muda, jika Anda mendengar rekaman ini, berarti hamba tak mampu. Sudah tewas, Jiu Yang Cao diganti palsu sebelum dirampas. Aslinya ada di tempat persembunyian masa kecil Anda. Paman Jing. Anda mempertaruhkan nyawa untuk menjaganya. Dia tahu situasinya genting, tapi tak bisa menyerahkan Jiu Yang Cao ke orang lain untuk disampaikan padamu. Sungguh setia dan berbudi. Paman Jing. Hormat untukmu. Ban akan menyita gedung besok. Pembayaran proyek keluarga Lin juga menagih. Keluarga Lin? Bagaimana bisa mereka menikam dari belakang di saat seperti ini? Kita kan keluarga Besan. Justru keluarga Besan lebih mudah ditusuk saat kita di ujung tanduk. Mereka ingin mengambil bagian besar. Miao Miao. Kenapa Miao Miao tidak mencegahnya? Coba tebak, siapa yang membocorkan semua informasi kita? Lin Miao. Kau kejam sekali. Kakak. Masih ada satu cara. Bukankah keluarga Huo memberi kita tanah di Dongcheng? Tanah itu bernilai miliaran. Kita gadaikan, cukup untuk melewati kesulitan saat ini. Lalu cepat lakukan. Mau menunggu sampai mati kelaparan? Kak, kamu sudah kembali. Bagaimana situasi di luar? Putra kedua keluarga Huo, tunanganmu yang baik. Membekukan proses pengalihan. Bagaimana dia bisa seperti ini? Runtuh tembok, semua orang ikut mendorong. Sekarang semua orang ingin keluarga Gu mati. Tidak bisa. Aku akan mencarinya. Tanah itu diberikan padaku oleh putra tertua keluarga Huo. Dengan hak apa dia menahannya? Huo Ziaiji. Kalian berdua pasangan anjing. Kalian berani? Anjing terlantar. Pantas bicara? Pergi. Keluarga Huo sudah hancur. Kalau begitu, kalian berdua saudara tidak ada gunanya lagi. Posisi kepala keluarga Huo hanya bisa jadi milikku, kau dan Gu Mingze. Bersiaplah jadi pengemis. Baik.
Kalian jangan harap bisa menyingkirkanku. Kepala pelayan diusir, itu aku yang turun tangan. Nanti aku akan bilang keluar, kalian berencana membunuh kepala keluarga. Kalau mereka tahu, kau masih bisa jadi kepala keluarga. Berani membunuhku? Ada hadiah. Hadiah untuk pembunuh pengusir kepala pelayan. Tapi kau bukan anggota keluarga Huo. Bodoh. Benar-benar mengira bisa jadi nyonya rumah. Persaiken, Tenang saja. Keluargaku bergerak di bidang konstruksi. Buang saja keluar kota. baru saja. Seharusnya kuhilangkan keperawanannya dulu sebelum membunuhnya. Sungguh sia-sia. Tuan Muda Huo, sungguh penuh semangat. Aku akan membantumu. Karma, Ibu, Ketukan Jujin. Terwujud. ibu, Karma. NAK, semua karena wanita itu. Aku ingin dia membayar dengan nyawanya. balas dendam. Keluarga Gu hancur total. Kekulai. Bibi, bagaimana kalau Jujin menemani Anda di jalan? Kakak tua. Aku rela menukar nyawa dengan nyawa. Bunuh Jujin si pengacau ini. Aku mohon, bantu aku mendekatinya. Keluarga Huo jadi kacau karena dia. Besok jam 3 sore, dia akan pergi ke kedai teh di jalan tua. Hahaha. Baik. Keluar sekarang. Niat jahatmu menyebarkan bau busuk. Tercium sampai 3 li jauhnya. Perempuan iblis, mari mati bersama. Yang satunya lagi mana? Keluar juga. Nak, kau juga datang. Pas, kita bunuh si pengacau ini bersama. Baik. Pengacau keluarga Gu. Sudah saatnya berakhir. Mana orangnya? Tuan, apa yang terjadi? Tidak apa, hanya debu. Kau mencariku? Apakah sudah ingat? Nona Ju, keluarga Gu hanya tinggal aku, mohon kembalilah. Hubungan keluarga Gu dan aku sudah selesai. Aku tidak akan mengulang untuk ketiga kalinya. Nona Ju, setahun terakhir, aku melayanimu dengan susah payah. Apa yang kau mau semuanya kupenuhi, tidak ada jasa setidaknya ada jerih payah. Keluarga Gu, 2 perempuan bodoh keluarga Gu itu sudah mati. Mohon kembalilah, atau aku akan menikah masuk ke keluargamu. Aku akan memberikan seluruh keluarga Gu padamu. Di saat seperti ini masih berani bermimpi menikahiku. Gu Mingze, sebelumnya. Kau hanya tidak layak jadi pelayanku, sekarang lihat. Kau sama sekali tidak layak jadi manusia. Pergi. Berani muncul lagi di hadapan kami, nyawamu yang akan kucabut. Ju, karena kau begitu kejam, aku juga tidak akan lagi berbelas kasih. Aku tidak akan pergi ke neraka sendirian. Tuan, rumput 9 putaran kehidupan. Ditemukan. Paman Jing dia. Benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk melindungi keluarga Huo. Rumput 9 putaran kehidupan masih membutuhkan 3 bahan lainnya. Air tanpa akar yang terkumpul dari embun pagi, serpihan kayu cendana berusia ratusan tahun. Garam laut yang dijemur di bawah sinar matahari tengah hari. Kamu siapkan ketiga bahan ini. Malam ini pukul 12 malam. Bisa menyelamatkan Huo Tianming. Benar-benar bisa. Mengubah takdir memang melawan alam. Tapi ingat, rumput hidup. Maka kepala keluarga hidup, rumput mati. Maka 2 nyawa hilang. Baik, Wenze akan segera melakukannya. Rumput 9 yang ditemukannya, anjing tua itu, sembunyinya sangat dalam. Bagaimana menemukan selama orang tua itu tidak bangun? Semua masih bisa berubah. Perubahan, Jujin bilang, malam ini pukul 12 malam. Bisa membuat kakek bangun, dia bangun. Aku masih bisa hidup. Anak kedua, ini seperti semut di atas wajan panas. Panik apa? Meskipun Xiao Jie bisa menemukan ramuan, belum tentu bisa menyelamatkan kakek. Kamu jangan bicara aneh-aneh. Dulu, aku bilang sama ibu, cara untuk membuat Huo Tianming mati. Sekarang malah,
rumput 9 yang sudah di tangannya. Kara. Tentu ada. Tapi, aku mau tanah di bagian timur kota. Tanah itu adalah mas kawin keluarga Huo untuk keluarga Gu. Buat apa kamu mau? Buat apa? Sekarang keluarga Gu sudah hancur. Keluarga Lin juga diam di sana. Aku tentu harus mencari jalan keluar untuk diri sendiri. Tanah itu bernilai lebih dari 1 miliar. Kamu transfer ke keluarga kami. Aku akan memberitahumu cara untuk membuat Huo Tianming pasti mati. Setelah aku jadi kepala keluarga Huo, sebidang tanah apa artinya? Kamu tidak bisa menunggu. Tunggu apa? Tunggu kamu jadi kepala keluarga Huo. Aku sudah lama jadi sampahmu. Kamu siapa? Aku tidak tahu. Tanda tangan, tapi kalau kamu berani bohong, aku pasti membuatmu mati tanpa jasad utuh. Nyonya tua, minum obat. Obat ini, kenapa rasanya agak pahit? Nyonya lupa, obat Li Hun San memang rasanya seperti ini. Kenapa kalian mau celakakan aku? Karena Tuan sudah mau meninggal. Kalian suami istri harus pergi bersama. Obat mulai bekerja. Ikuti rencana. Sebelum tengah malam nanti, suruh orang bawa jenazah Nyonya tua ke kamar tidur Huo Tianming. Bawa jenazah si nenek tua ke sana. Terlalu berisiko, bukan? Beresiko? Huo Wenze paling patuh aturan. Kalau dia tahu nenek tua itu meninggal, pasti akan ikut aturan keluarga, taruh dia bersama Huo Tianze. Dan keberkan bersama. Nanti, kamu bisa masuk dengan alasan jaga jenazah. Lalu, kamu bantal Huo Tianming sampai mati. Setelah itu, salahkan Jujin dan Huo Wenze. Bilang mereka berani bunuh Nyonya tua demi kuasa. Siapa lagi di keluarga Huo yang perkaya mereka? Baik. Aku ikuti rencanamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Zhao Cheng, apa kamu dan Huo Zijie yang bunuh? Aku temukan gioknya di belakang kamar tidur Huo Zijie. Di bawah tembok belakang. Omong kosong apa? Zhao King, dia sendiri yang kabur. Lalu kenapa gioknya ada di sana? Dan lagi. Kamu suruh ibuku bunuh Jujin. Tapi di sini hitung surat tanah, Lin Miaoer. Kamu anggap semua orang cuma pion. Semua ini kuberikan padamu. Sertifikat rumah untukmu. Lepaskan aku. Aku bisa kasih tahu. Huo Zijie mau bunuh Huo Mingze. Mari sana. Adikku. Ibuku. Kau wanita ini. Pergilah minta maaf pada mereka. Cepat sembuh, keluarga Huo butuh kamu, kami lebih butuh kamu. Kakak, nenek dia. Ada apa? Cepat pergi lihat. Hahaha. Kakak, jangan pura-pura, aku tahu kok. Kamu ingin kakek bangun. Kalau dia bangun, aku tidak akan selamat. Adik, kamu bersamaku. Aku mati. Kamu juga tidak akan selamat. Setelah kamu mati, aku akan jadi kepala keluarga Huo. Semua hal bisa kututupi. Takdirku terikat dengan keluarga. Aku mati. Keluarga Huo akan ikut mati. Sudah di ujung maut, masih mau membohongiku. Huo Wenzi, terima saja takdirmu. Kamu. Jangan ikut campur, berapapun uang yang kakakku berikan padamu. Aku akan gandakan. Urusan keluarga Huo. Aku tidak akan ikut campur. Baik. Kamu tidak ikut campur ya? Kalau begitu, aku bunuh dia dulu. Lalu bunuh Huo Tianming. Terakhir. Baru giliranmu. Kalian semua harus mati. Tidak ada yang bisa lari. Kekek. Wajah keluarga Huo. Sudah kau coreng. Demi posisi kepala keluarga, membunuh saudara dan keluarga. Kau masih pantas menyandang nama Huo? Wenzi, kamu tidak apa-apa? Wenzi. Kakek, bertahanlah. Keluarga Huo. Nona Ju, kumohon, tolong selamatkan dia. Aku rela. Rela menukar nyawaku. Aku tahu. Mengubah takdir. Harus membayar harganya.
Aku, Huo Tianming, sudah hidup lebih dari 70 tahun. Kakap. Tapi Wenze tidak boleh mati. Dia adalah akar terakhir keluarga Huo. Apa yang kau rela tukarkan? Aku rela menukar nyawaku dan 100 tahun keberuntungan keluarga Huo. Dulu, aku seharusnya sudah mati. Kau yang memberiku kesempatan untuk bertahan. Sekarang, aku menggunakan keberuntungan yang kucuri untuk menyelamatkan nyawa Wenze. Setelah aku mati, keberuntungan keluarga Huo akan habis, bisnis keluarga akan hancur. Tapi Wenze harus hidup. Beri dia minum ini. Nyawamu akan berakhir pada tengah malam ini. Tuan, Huo Wenze bersedia mengabdi pada Anda. Menjadi budak atau pelayan, seumur hidup tidak akan menyesal. Aku tahu. Kakek demi keluarga Huo melakukan banyak kejahatan. Aku sudah menjual semua harta keluarga Huo dan menyumbangkannya. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi keluarga Huo di dunia ini. Dulu kakekmu juga berlutut di depanku. Mengucapkan kata-kata yang sama. Tapi akhirnya tetap tidak bisa melepaskan cinta dan kebencian di dunia. Membangun bisnis keluarga Huo, melakukan banyak kejahatan untuk itu. Tangannya berlumuran darah, baru bisa mencapai hasil hari ini. Aku tidak tahu masa depan, tapi aku tahu satu hal. Wenze selalu menjadi pelayan Nona. Nona Zhu, kumohon, tolong selamatkan keluarga kami. Kami bersedia membayar harga APA Pon. Nona Zhu, kumohon.